Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Denny. Saya punya bapak seorang pengepul sampah. Dan menurut saya pengepul sampah adalah profesi yang akan selalu ada. Kenapa? Karena sampah selalu ada. Tapi belakangan mulai terancam, Bang. Oleh kehadiran siapa? Aktivis lingkungan. Apalagi yang suka kampanye, kurangilah sampah plastik. Pengen banget saya jawab, Anda mengurangi omset bapak saya. Dan saya terbuka aja ya, di channel nomor 1 di Indonesia, keluarga kami adalah haters nomor 1, Pandawara Group. Karena mau gimana ya, emang secara pandangan hidup kami beda. Pandawara pernah ngonten, react video sungai terpencil penuh sampah. Respon mereka, wah sedih banget. Video sungai yang sama saya kasih lihat ke bapak, respon dia, wah hidden gem. Dan saya heran kenapa banyak netizen mendukung Pandawara. Karena menurut saya tindakan mereka tidak sepenuhnya baik. Sampah dari sungai mereka kirim ke TPA, di mana cuma 10% yang didaur ulang, sisanya dibakar. Nggak baik, menambah polusi udara. Lebih baik sampah dikirim kemana? Ke bapak saya. Karena 90% sampah akan didaur ulang, sisanya baru dibuang ke sungai. Baik, menambah konten Pandawara. Dan saya heran kenapa banyak orang menganggap rendah profesi pengepul sampah. Mungkin karena mindset orang Indonesia yang memandang orang dari profesinya. Karena bule nggak gitu. Buktinya kakak ipar saya orang Turki. Respect aja sama bapak saya. Walaupun emang pas awal ke rumah, sebelum dia tahu profesi bapak kami, dia agak kaget. Lihat depan rumah sampah banyak sampah berantakan sampai ngedumel. Oh my God, Indonesia is so messy. Saya dengar itu dalam hati kayak, Messi mah Argentina. Tolong. Tapi akhirnya jadi respect. Bahkan bapak saya minta request ke dia, kalau mau nikahin teteh saya harus pakai budaya Indonesia. Diiyain. Bahkan ijab kabulnya sampai pakai bahasa Indonesia. Untungnya nggak pakai bahasa Inggris, karena akan terdengar sangat aneh. I accept the marriage of Della binti Sadili with this mas kawin in cash. Penghulunya bilang, valid, valid. Tapi ada yang lebih ganggu dari aktivis. Tetangga yang suka minta barang bekas ke rumah buat tugas sekolah anaknya. Jadi harus bantuin nyari. Kalau barangnya umum gampang dicari, kadang permintaannya spesifik banget. Mas, mau minta botol bekas air mineral 1. Oke pak, saya cariin. Yang Nestle Pure Life ya. Nyari. Lama, alhamdulillah ketemu. Ini pak botolnya. Yang 600 mili, nyari lagi. Nyari. Lama, alhamdulillah ketemu. Ini pak udah ketemu. Yang ada tutupnya, nyari lagi. Nyari. Sampai lama banget, alhamdulillah ketemu. Ini pak, Nestle Pure Life 600 mili ada tutupnya. Yang dingin, enggak ada. Dan saya dari Malang, teman-teman. Kuliah aja sih cuma di Malang. Karena saya asli dari Cikarang. Selama tinggal di Malang, saya mengalami culture shock. Karena Malang kota yang sangat tenang. Cikarang tidak. Dibanding Malang, tingkat kriminalitas di Cikarang jauh lebih tinggi. Saking tingginya, warga Cikarang pasti minimal punya 1 pengalaman ngejar maling. Dan saya punya. Waktu itu tengah malam lagi di kamar. Tiba-tiba di luar banyak orang lari sambil teriak maling. Karena panik akhirnya saya keluar. Ikut lari ngejar maling. Tanpa tahu malingnya yang mana. Dan saya curiga banyak dari yang lari juga nggak tahu malingnya yang mana. Kami cuma ngikut vibes aja. Pas lagi lari dari depan ada yang teriak. Malingnya kabur pakai Mio.
sebentar. Ini kan kami lari ya. Pakai kaki. Malingnya pakai Mio. Itu kami lari jauh-jauh bukannya berhasil nangkap maling, malah berhasil nangkap kesimpulan bahwa kami semua bodoh. Udah gitu ternyata barang yang dimaling cuma gas 3 kilo. Itu kami lari hampir 5 kilo. Tahu gitu mending beli gas baru ya kan. Dan selain kriminalitas yang tinggi, Cikarang juga kuat sekali kultur dangdutnya. Bahkan wajib hukumnya di Cikarang hajatan hiburannya dangdut. Tapi saya paling males kalau datang ke dangdut hajatan. Karena banyak hajatan yang mengundang dangdut low budget. Mohon maaf, biduannya jelek-jelek. Itu kita nyawer bawaannya nggak pengen ngasih uang, malah pengen ngasih MS Glow. Yang men. Mungkin karena sadar jelek ya, akhirnya banyak biduan yang mengandalkan aksi panggung. Tapi jadinya aneh-aneh. Di Cikarang ada biduan yang kalau manggung, bawa ular. Ini motivasinya apa? Mau ngehibur penonton? Malah ularnya yang terhibur. Alhamdulillah mangsa gua banyak. Dan di kampung saya pernah ada yang ngundang biduan ular. Itu yang nonton rame banget. Yang nyawer nggak ada. Sampai tengah malam yang nyawer cuma 1. Itu pun ditransfer. Karena siapa juga yang berani nyawer biduan ular. Paling cuma Panji Petualang. Misal Panji nyawer akan terlihat beda. Panji nyawer naik panggung, langsung ditangkep. Biduannya, ulernya yang nyanyi, buka sitik. Masih ada itu. Selain biduan ular, ada juga biduan yang kalau manggung manjat tiang panggung. Ini motivasinya apa? Mau ikut Ninja Warrior? Dan saya pernah lihat langsung ada biduan yang manjat tiang panggung, pas manjat nggak bisa turun. Ini yang kasihan siapa? Yang mau nyawer harus ikut manjat. Ada yang lagi lebih kasihan siapa? Yang punya hajat harus nelpon pemadam kebakaran. Halo Pak, tolong ini ada yang nggak bisa turun. Kucing Bu, biduan. Mohon maaf saya juga nggak bisa nolong, ini lagi sibuk. Sibuk apa sih Pak? Sibuk nyawer. Ini saya juga nggak bisa turun.